Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Taki Ahmad Faza dari kelas Ilmu Komputer C2. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tugas masa depan dalam mata kuliah Desain Pemrograman dan Web. Nah, sebelum itu izinkan saya membacakan janji terlebih dahulu. Saya Taki Ahmad Faza mengerjakan tugas evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah Desain dan Pemrograman berorientasi objek. Untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Oke, selanjutnya saya menjelaskan terlebih dahulu konsep umum yang saya ambil di sini tuh. Saya membawa tema yang sudah dideskripsikan atau diumumkan, yaitu collect the ball menggunakan lasso, dan ini tuh bertemakan pencuri yang sedang mencuri di rumah tua atau terbengkalai gitu. Nah, oke, mungkin langsung kita start aja dulu gamenya. Oke, di sini nama dari gamenya adalah The Usual Suspect. Di sini saya menampilkan tabel top score. Di sini ada atribut nama, skor, dan juga count dari bolanya. Dan selanjutnya yaitu saya menambahkan satu lagi atribut, yaitu mode. Modenya di sini ada easy, medium, dan hard, dan ini berdasarkan kecepatan si bolanya itu tuh ya kan. Jadi kalau di game saya nanti itu tuh bakal ada peningkatan kecepatan dari masing-masing bola gitu. Pastiin dulu record. Oke, aman, dan suara juga sudah masuk. Di sini saya juga menggunakan musik. Oke, mungkin sambil langsung aja gameplaynya kita kasih nama dummy. Gameplaynya yaitu ini bisa digerakkan sesuai keyword WASD. Lalu ada tombol menu untuk game pause. Jadi saya juga menggunakan game state, dan cara memainkannya adalah kursor mengklik ke suatu titik, dan jika titik itu ada objek seperti bola, maka dia akan nge-drag ke kotak atau basket ini. Nah, di situ bisa dilihat bahwa ada skor pop-up dari poinnya, dan dari beberapa jenis ini mempunyai poin-poin yang berbeda. Dan di sini juga saya menambahkan fitur bomb, yaitu seperti fitur minus point supaya game lebih menarik. Dan keseluruhan game saya tetapkan untuk 120 detik atau 20 menit. Oke, nanti kita bisa lihat hasilnya. Tadi itu game state-nya saya menambahkan untuk game pause dan juga nanti game over. Nah, game over itu fungsi ya untuk menghentikan gamenya aja dan kembali ke menu utamanya. Oke, kita tunggu aja dulu sampai beres sebelum main aja. Ini kotaknya juga bakal berubah. Dari awal itu adalah skornya 0, dan ketika 150 kotaknya berubah, dan ketika sudah skornya 300 atau lebih juga dia akan berubah. Saya akan menjelaskan fitur-fitur yang saya gunakan, dan sebelumnya yaitu saya menggunakan SQLite untuk database. Saya menggunakan konsep yang simple saja, dan untuk music saya juga menggunakan lagu dari Beautiful Criminal. Untuk segala kredit dari aset dan juga hal-hal yang saya gunakan telah saya cantumkan di readme di bagian paling bawah. Oke. Nanti bisa Ibu lihat ya, Bu. Nah, mungkin selanjutnya saya menjelaskan konsep kodenya saja terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan framework yaitu
model view model atau MVVM. Dan di sini oke, bisa langsung aja kita buka dari ketika sudah masuk ke ketika kita sudah instansiasi si game view-nya, maka dia akan men-start konstruktor ini dan juga menjalankan semua pack karena saya menggunakan package di sini. Dan juga dari menjalankan fitur-fitur panel dari main menu dan juga lain-lain. Dan ketika di sini ketika game itu sudah di start, nanti itu tuh dia bakal nge-request ke view model. Dan di sini untuk ukurannya atau size-nya disesuaikan dengan background, yaitu 682 pixel dikali 501 pixel. Oke. Dan di sini seperti yang saya bilang, untuk kecepatan itu tuh menjadi poin lebih saya, yaitu sebagai sebagai tingkatan permainan atau ya kesulitan biar lebih menarik, karena kecepatannya akan bertambah setiap beberapa detik yang telah ditentukan gitu. Nah, terus di sini bisa kita lihat kayak beberapa fitur yang saya tetapkan, dan juga dari tadi kan udah dari ke tadi saya udah menunjukkan ke view dan juga ini modelnya. Nah, modelnya juga bisa kita lihat ini bahwa sambung ke model di bagian lasso di sini untuk set target, untuk meminta dari targetnya itu tadi yang saya tarik itu talinya kemana gitu, terus untuk mengembalikan lagi ke si ngerubah statusnya itu tuh kalau udah ketangkap atau enggak gitu. Mungkin apalagi yang mau saya jelaskan, untuk poin-poinnya juga saya kasih weight dan atau beban, dan di sini juga saya menggunakan score pop up yang tadi itu sudah saya jelaskan. Untuk posisinya juga sudah posisinya sudah disesuaikan dengan disesuaikan dengan dari si basket, jadi ada kalkulasinya sedikit. Oke, lagi yang bisa jelaskan. Mungkin kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kode lebih lanjut, ini tadi view itu tuh memanggil dari main menu panel, dan ini tuh sebagai sebagai penampil-tampilan saja. Dan juga di game panel adalah kumpulan logic yang update, yaitu kayak kayak logic tampilan tapi untuk ngeloadingnya. Dan juga kalau game panel ini lebih ke arah posisinya. Nah, selanjutnya di view model di sini di gamenya, yaitu untuk logic dari pergerakan, poin, dan juga lain-lainnya. Dan di view model yaitu untuk logic yang ada di main menu-nya gitu. Ya, bisa kita lihat di sini. Ya, ini full untuk pemanggilan logic dan juga pemanggilan ke model-model masing-masing gitu. Ya, mungkin sekian itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.